Bagaimanakah seorang manusia dipanggil ketika di padang mahsyar nanti, A? Apakah tergantung amal perbuatannya atau? Ya, kita kalau denger hal yang seperti itu, ya harusnya kita wanti-wanti, mawas diri, makin memperbaiki diri ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Penasaran kan? Langsung aja kita lihat liputannya. Bagaimana manusia dipanggil di padang mahsyar? Setiap manusia wajib mengimani hari akhir atau hari kiamat. Bahkan hal tersebut merupakan rukun iman yang kelima. Pada waktu itu, segala sesuatu yang hidup akan mati dan langit serta bumi ini akan hancur total. Setelah semua isi bumi mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Pada saat itulah semua makhluk Allah dibangkitkan dan digiring ke padang mahsyar. Padang mahsyar tidak diketahui volume dan luasnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mampu menampung semua makhluk mulai dari yang awal hingga yang akhir, baik dari bangsa manusia, jin, binatang liar, dan burung-burung, ditambah dengan bangsa malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umat manusia akan digiring pada hari kiamat ke mahsyar, sebuah medan yang luas, tanahnya berwarna putih seperti bundaran roti yang bersih. Sahal dan selainnya berkata, tidak ada di sana tanda atau tempat keberadaan bagi seorang pun. Hadis riwayat Al-Bukhari 6521 dan Muslim 790. Pada saat itu, manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala macam yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Pada hari itu tidak berguna harta, anak, tidak bermanfaat apa yang dibanggakan selama hidup di dunia ini. Pemirsa beriman, di padang mahsyar, manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai tata cara. Lalu bagaimana cara Allah memanggil manusia di padang mahsyar? Berikut penjelasannya. Setiap manusia di padang mahsyar akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang menggelegar. Mereka dipanggil bersama imamnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya, ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 71 hingga 72. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud imam dalam ayat tersebut. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud imam adalah para pemimpinnya, di mana setiap umat akan datang dengan rasul-rasul mereka. Sebagian pendapat bahwa yang dimaksud imam adalah kitab catatan amal perbuatan. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Katsir berdasarkan ayat yang artinya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam imam yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surah Yasin ayat 12. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kitab catatan amal sebagai imam. Pemirsa, di padang mahsyar manusia juga akan dipanggil oleh Allah dengan mengenakan nama bapaknya, seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Umar yang artinya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mengumpulkan manusia pertama sampai terakhir pada hari kiamat, maka setiap pengkhianat akan diangkat untuknya bendera yang disebutkan padanya. Ini adalah pengkhianatan Fulan bin Fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari kebangkitan kelak, di padang mahsyar, setiap manusia juga akan dipanggil untuk mengikuti sesembahan atau Tuhannya. Jika ia menyembah bulan, maka mereka akan mengikuti bulan. Jika ia menyembah matahari, maka mereka akan mengikuti matahari. Jika ia menyembah taghut atau selain Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Lalu Allah Azza wa Jalla datang kepada mereka dengan rupa yang mereka kenal dan berfirman, "Aku adalah Rob kalian." Mereka berkata, "Engkaulah Rob kami." Maka mereka mengikutinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa kelak di padang mahsyar Allah Azza wa Jalla akan datang kepada manusia dengan selain rupa yang dikenal. Maka umat manusia yang beriman kepada Allah akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa beriman, di padang mahsyar kita akan berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala mengenai amal ibadahnya. Bahasa yang digunakan dalam perbincangan tersebut adalah bahasa yang digunakan masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kita diajak bicara oleh Allah kelak, maka tidak ada penerjemah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat umat Nabi Muhammad akan dipanggil dan diberikannya 99 catatan yang sangat panjang. Hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah 4300 disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani radhiyallahu anhu. Pada saat itu setiap manusia akan dihisap sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan setiap manusia akan diberikan catatan amalannya dengan sangat lengkap, tanpa tertinggal satu amalan pun yang dikerjakan di dunia. Dan pada saat itu pula, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Manusia tidak akan pernah bisa mengelak atas perbuatannya, karena mulut manusia akan dikunci dan Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan saksi-saksi, yaitu paha, daging dan tulangnya yang akan berbicara tentang amalannya. Pemirsa beriman, itulah cara-cara Allah memanggil manusia kelak di padang mahsyar. Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa pada saat dihisap kelak, mulut kita akan dikunci dan seluruh bagian tubuh kita yang akan bicara menjadi saksi atas semua yang kita perbuat di dunia. Kita pun tidak akan bisa mengelak atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Maha Pengampun atas semua dosa-dosa kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Quran Surah At-Taha ayat 82. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga kita terus bisa beristighfar ya, memperbaiki diri, dan ketika kita berada di padang mahsyar nanti hanyalah amal yang menemani kita. Betul, dan memang nanti ketika di padang mahsyar kita dipanggil sesuai dengan sesembahan kita ketika hidup. Jadi kalau di saat hidup kita menyembah batu, matahari atau bulan, nanti kita akan dibangunkan dan didampingi atau diikuti oleh sesembahan kita itu, batu atau apapun ya. Insya Allah kita tetap menjadi umatnya Rasulullah, tetap selalu menyembah Allah. Jadi ketika nanti di padang mahsyar hanya Allah yang akan kita temui. Iya, jangan seperti tadi ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti sesembahan kita di luar Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oke pemirsa, setelah ini kita masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini udah ada beberapa informasi yang kita dapat. Betul ya. Betul sekali, sangat bermanfaat pastinya. Alhamdulillah. Yang pertama tadi kita bahas tentang kemesraan Rasulullah dengan istrinya. Aduh, Insya Allah mudah-mudahan tambah mesra nih ya. Amin. Rumah tangga Muslim di Indonesia. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang kedua tadi soal yang kedua mengenai umroh ataupun haji dengan menyicil ya. Yang jelas aturannya mengikuti aturan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional. Datang aja informasinya ke bank atau apa ya, atau travel yang Anda kenal ya. Betul. Yang Anda kenal. Tetap ya. Tetap promosi. Dan yang tadi tentang padang mahsyar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertemu dengan Allah, dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.